Ya, baik Bapak Ibu, kita akan melihat satu gambar yang cukup menarik, yaitu gambar bermakna, gambar yang sederhana. Ini adalah gambar yang ya kita bisa merenung jauh ya di dalam kondisi yang serba digital. Ya, kondisi anak-anak kita itu sebenarnya terkurung di dalam dunia maya, di dunia virtual. Dan tidak tertutup kemungkinan ke depan dengan era metaverse, kondisinya juga seseorang itu nggak beranjak jauh dari tempatnya begitu. Dia hanya melakukan aktivitas-aktivitas kecil dan lalu mereka sudah berkeliaran kemana-mana, gitu ya. Dan ada seseorang anak yang bertanya kepada saya, Pak, kalau misalnya metaverse 10 tahun atau 10 tahun ke depan atau 12-15 tahun ke depan, kalau ke gereja bisa jadi nggak kita ke gereja itu dengan metaverse? Kita ketemu juga kan sama teman-teman di situ, kita salaman dan dengar khotbah di pendeta dengan metaverse. Ada kemungkinan seperti itu nggak? Nah, ini coba direnungkan Bapak Ibu ya, kalau kita lihat bahwa komunitas kita itu adalah komunitas Shalom ya, komunitas Shalom. Jadi satu, melihat saudara-saudara kita di dalam gereja, di dalam melihat satu mereka sehat, mereka bergembira, mereka senyum, mereka bersama-sama kita saling mendoakan, saling membangun di dalam kondisi yang betul-betul nyata, itu adalah bagian dari kekristenan. Tetapi ini akan digerus terus dengan kondisi metaverse yang kita akan hadapi ke depan. Kita lihat Bapak Ibu fondasi Alkitab yang akan melatar belakangi. Yang pertama dari Mazmur 107 ayat 43. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Oke. Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amsal 16 ayat 16, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Ini menjadi landasan dari seminar kita pada sesi yang ketiga. Kita lihat Bapak Ibu ya, di dalam tren pendidikan era digital, ternyata ada tren belajar online yang terus meningkat. Dalam 6 tahun terakhir, Apple iTunes itu mencapai transaksi 1 miliar download untuk bahan pelajarannya. Lalu di tahun 2021 itu meningkat 640%, karena memang didorong oleh pandemi, kebanyakan para pelajar dan juga mahasiswa atau orang-orang yang jobless mungkin, dia akan mencari bagian-bagian resources bagaimana melatih dirinya melalui kursus-kursus gratis, baik itu di Coursera maupun di edX atau Udemy, itu gratis Bapak Ibu ya. Ini Coursera juga gratis. Ya, mencapai 10,3 juta pelanggan. Kemudian Udemy menawarkan 8.000 kursus dengan jumlah 800.000 pelanggan. Tahun 2021 penggunanya meningkat 400%. Gratis sepanjang belajar. Tapi ketika Bapak Ibu mau mengambil sertifikatnya, Bapak Ibu merasa confidence karena sudah belajar dari modul-modulnya, kemudian mau mengambil sertifikatnya harus bayar. Ya, dan di situ ditentukan lulus atau tidaknya begitu ya. Kalau cuma buat pinter aja tetapi tanpa pengakuan itu gratis. Ya. Kemudian ada online degree courses. Itu ada yang kita sebut dengan MOC, Massive Open Online Course. Tahun 2016, 43% universitas telah meng-share materinya melalui YouTube, Coursera, edX, termasuk juga dipelopori oleh MIT, Harvard, Udacity, Class 2 Go dari Stanford University. Jadi gerakan-gerakan dari MOOC, Massive Open Online Course, sekarang sudah disambut ya oleh beberapa universitas ya, karena mereka merasakan online, kuliah harus online, ya mereka memberikan layanan online, maka itu akan berlanjut terus, Kalau Bapak Ibu lihat sekarang sekarang program-program master S2 kebanyakan model hibrid.
itu ditawarkan hibrid. Jadi seperti juga termasuk UPH gitu ya. Jadi kalau saya memberikan kuliah para mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, yang tadinya tidak ada di Papua, yang tadinya tidak ada yang dari Manado, yang dari Palembang, dari Medan, sekarang itu ada, ya. Dan jadi aksesnya itu diperluas. Dan saya kira hampir semua universitas semua sudah mulai merambah ke model-model hibrid seperti ini. Ya, sebenarnya hibrid dengan blended sesuatu yang berbeda, karena hibrid biasanya kombinasi dari sinkronus dan asinkronus. Nah, kalau model blended, ada materi-materi yang di online, yang lalu dilanjutkan dengan yang on-site, lalu dilanjutkan dengan online, itu masih tersambung. Jadi misalnya di SMA, mereka on-site 4 jam, lalu mereka lanjut di rumah 2 jam dengan online. Nah, itu adalah blended, ya, karena ada materi yang terus mengikat, ya. Nah, kalau model hibrid, kenyataannya mereka terpisah-pisah. Hari ini sinkronus, besok asinkronus, dan seterusnya. Selama asinkronus, mereka melihat video, mereka melihat materi-materi yang diberikan oleh dosen dan seterusnya. Nah, kita lihat platform open source seperti OpenEDX, OpenMOOC, ada P2PU, kemudian Khan Academy juga virtual school dan virtual university. Nah, selain MOOC, Bapak Ibu, ada juga yang disebut micro credential, ya, mirip dengan MOOC, tetapi micro credential ini kursus yang lebih singkat, kursus yang lebih operasional, kursus yang terapan, bagaimana caranya melakukan perbaikan mobil yang tiba-tiba dinyalakan tidak mau hidup dan seterusnya. Jadi lebih kepada sifatnya operasional dan praktis. Nah, itu disebut dengan micro credential. Beberapa universitas juga sudah merancang model-model yang seperti ini, micro credential. Nah, kita lihat Bapak Ibu, tren pendidikan mengikuti kebutuhan pelanggan. Ya, the education we buy will increasing beyond our terms, not on theirs. Jadi dia mau belajar apa yang dia pelajari. Ibaratnya dia mau dengar apa yang dia mau dengar, dia mau tonton apa yang mau dia tonton. Ya, seperti sekarang kita lihat, kita mau tonton apa yang kita mau tonton, seperti misalnya Disney Hotstar, ya, atau Netflix. Kita bayar apa yang kita mau nonton. Ya, kita mau lihat apa yang kita mau nonton. Nah, itu kondisi tren pendidikan mengikuti kebutuhan pelanggan. Kita lihat Bapak Ibu, pendidikan memenuhi kebutuhan anak-anak era millennials, generasi Z ataupun generasi Alpha. Generasi Alpha itu anak-anak kelahiran tahun 2010. Jadi sekarang kalau 12 tahun rasanya dia berada di kelas 6 SD. Ada yang kelas 1 SMP, umumnya di kelas 6 SD. Lalu kalau anak kelahiran itu, mereka sudah melihat apapun bisa dilakukan dengan handphone. Mereka bisa belanja, melihat orang tuanya belanja dengan handphone, mereka melihat orang tuanya membayar sesuatu dengan IP dan seterusnya. Nah, anak-anak ini tentunya akan belajar sesuatu yang serba digital. Nah, ini menjadi tantangan kita di dalam pendidikan Kristen nanti yang kita lihat, ya. Nah, kita lihat ada yang disebut dengan heutagogy atau self-determined learning, didukung oleh blessing in disguise. Jadi kalau kita lihat pandemi ini blessing in disguise, Bapak Ibu, bagi Indonesia khususnya. Karena selama ini kita tidak menganggap bahwa teknologi itu bukan menjadi satu alat, menjadi tulang punggung untuk menghasilkan proses pendidikan yang mencapai tujuan lebih efektif. Jadi sebagai alat yang memfasilitasi proses pendidikan yang lebih berhasil, lebih efektif, dan lebih berkualitas. Nah, kita lihat bahwa pandemi itu mempercepat transisi digital. Terdapat ketergantungan anak-anak millennials, generasi alpha, pada perangkat gadget, internet, serta on-demand, dan sosial media, berita yang on-demand. Ya. Nah, kita lihat
Berikutnya, dukungan teknologi pembelajaran ini adalah teknologi yang innovation through innovation. Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang, kalau pembelajaran jarak jauh, ya sama aja dengan internet learning gitu ya, semua serba internet. Walaupun kalau pembelajaran jarak jauh ya bisa pakai radio, kalau di daerah-daerah masang antena aja susah gitu ya, di gedung, di gunung-gunung yang susah dijangkau dan seterusnya. Nah, bisa radio, bisa handy talkie, yang paling tradisional ya surat menyurat begitu ya. Tapi sekarang bagaimana kondisi itu dengan komunikasi G5 dan juga Tiongkok sudah mengembangkan juga G6 begitu ya. Nah, ini akan tentunya lebih cepat, bandwidth lebih besar, stabil, dan big data dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat aplikasinya sudah menggunakan VR glass atau pembelajaran berbasis AI. Nah, berbasis AI kalau Bapak Ibu lihat di Facebook juga sebenarnya ada ingatan-ingatan berbasis AI juga ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sering di Facebook itu kadang-kadang dia bisa tampilkan hari ini ulang tahun, foto-foto yang memberikan salam tahun lalu itu seperti ini, atau hari ini adalah pertemuan 3 tahun dengan si X ya, besoknya ditampilkan juga ini posting yang sangat disukai oleh teman-teman pada tahun 2016, mau di-share lagi atau enggak, dan seterusnya. Nah, sifatnya lebih personal, sangat personal sekali. Dia bisa tahu, dia bisa buatkan kuenya begitu dan seterusnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu berikutnya, ternyata pendidikan era digital ini juga memberikan satu dampak, ya, dipercepat, dampak yang lebih dipercepat. Artinya ngapain sih yang tradisional gitu ya, lebih baik yang digital. Sebab yang tradisional itu pinjaman studi mahasiswa terus meningkat, membebankan keuangan negara. Pinjaman sampai $1 miliar pada tahun 2013, pinjaman per mahasiswa di tahun 2013 mendekati 23.300 US dollar. Nah, lalu Bapak Ibu ada pergeseran penghargaan industri terhadap lulusan perguruan tinggi yang konvensional. Sekarang cenderung pada keterampilan yang tinggi, lulusan perguruan tinggi tidak menjanjikan. Jadi setelah lulus dari perguruan yang tradisional, nah ternyata dibandingkan orang yang mempunyai keterampilan yang belajar sendiri melalui online, ternyata ada kecenderungan di bidang-bidang tertentu itu lebih dihargai. Kecuali kalau seperti kedokteran gigi, guru, ya, nah itu harus formal, ya, harus tersertifikasi, harus ada formalnya, dan juga hamba-hamba Tuhan itu harus diyakinkan bahwa secara formal dia sekolah teologi. Nah, kita lihat di Amerika Serikat di tahun 2012 dari sekitar 284.000 lulusan college, ternyata 37.000 lulusan ini dibayar dengan upah minimum. Dan juga terjadi pergeseran tren kebutuhan akan cognitive skill berkaitan dengan lulusan universitas sudah mulai menurun. Lebih kepada bagaimana keterampilan dan juga ada karya-karya yang dilihat dari portofolionya. Jadi seseorang kalau Google terima seseorang bukan berdasarkan ijazah, tapi ada portofolio juga yang bisa mereka lihat, wah ini sangat marketable, sehingga mereka bisa tarik itu ke dalam produksi aplikasi sehingga bisa digunakan oleh orang banyak. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada yang disebut dengan dunia semakin digital dan artificial. Nah, tentunya didukung oleh industri 5G, kalau ada revolusi industri 4G yang sekarang ya 4G, semuanya serba diatur dengan handphone ya, kita bisa mengatur pabrik kita, scheduling robot yang bekerja atau tidak semua ya dengan melalui akses internet ke pabrik-pabriknya ya, ke pabrik-pabriknya bisa menghentikan produksi dari rumah dan seterusnya. Dan ini lebih lagi dengan industri 5G ya, 5G. Jadi tentunya robot yang lebih AI, ya, pakai AI. Kemudian juga ya tentunya kebutuhan infrastruktur ini menuntut satu saluran yang stabil, bandwidth yang lebar, kecepatan yang tinggi.
dan big data. Nah, kemudian standar teknologi komunikasi sudah 6G. Ini dikembangkan oleh Tiongkok. Kita masih 4G, komunikasinya masih 4G, masih ya nggak merata begitu ya. Sudah. Nah, itu sudah mulai usang. Nah, kita lihat Bapak Ibu berkembangnya pola komunikasi media masyarakat komunikasi internet 3.0. Jadi komunikasi internet itu sebutannya pada era 3.0. Kalau era 1.0 itu, kalau kita lihat pola komunikasi internet itu, ada website, orang lain bisa akses dari website itu. Nah, kalau yang kedua, ada website, kemudian ini bisa saling bolak-balik. Konsumen bisa juga memberikan informasi dan seterusnya. Nah, yang internet 3.0 ini mereka saling bisa, yang disebut juga bukan konsumen lagi, tapi prosumer. Mereka selain konsumen, mereka juga produsen dari informasi. Makanya ada buzzer, ada hoax, begitu. Mereka memproduksi informasi. Nah, mereka bisa terkait satu sama lain, kemudian berbasis AI, sangat personal, kemudian big data, dan konkurensi teknologi. Artinya semua teknologi masuk ke dalamnya, bagaimana menyatukan teknologi. Bahkan ada yang disebut dengan Internet of Things. Ya, bagaimana semua bisa dikontrol dengan handphone. Menyalakan AC, meredupkan lampu, bahkan juga mesin cuci mau diatur dan seterusnya. Ya, semua dengan satu alat, dengan handphone yang kita atur, yang kita kendalikan. Termasuk juga smart TV. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan smart TV, wah, masuk ke YouTube, masuk ke TV digital. Ya, kalau belum digital, ya bisa juga masuk ke analog TV-nya. Dan itu luar biasa. Kita nggak kehabisan entertaining. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat berkembangnya teknologi komunikasi gadget yang serba smart berbasis Internet of Things. Ya, teknologi memberikan layanan e-lifestyle dalam komunikasi manusia, e-delivery, e-money, e-banking, games dengan teknologi virtual reality, augmented reality, dan mix keduanya. Mixed reality, MR. MR mixed reality, sosial media metaverse, serta teknologi layar yang semakin beyond of imagination. Ya, jadi nanti besok-besok layar di kampus Bapak Ibu ya bisa bukan lagi menggunakan hordeng, tetapi kita bisa atur shading-nya begitu ya, seperti kita mengatur menggunakan Word begitu ya, ada tabel yang kita bisa hitamkan, abu-abu, warna merah, warna kuning, itu kurang lebih seperti itu. Ya, kita shading-nya kita bisa atur sedemikian rupa. Nah, ini semua di dalam era yang disebut dengan, Bapak Ibu sering dengar ya, volatility, kemudian uncertainty, complexity, dan ambiguity, atau disebut dengan RUPS, yaitu rapid, unpredictable, paradoxical, dan tangled, terikat. Ya. Nah, jadi ini adalah digitalisasi kehidupan yang kita hadapi di dalam kondisi sekarang ini. Ya. Nah, oleh karena itu ada desakan-desakan yang disebut dengan digital mindset. Lawannya dari digital savvy. Kalau digital savvy itu seseorang yang ahli sekali di dalam menggunakan perangkat-perangkat dan juga bisa menggunakan coding, itu ahli. Tapi seseorang yang digital mindset itu dia bisa berpikir bagaimana sesuatu bisa dibuat digital dengan pola sistem, walaupun mungkin memakai codingnya masih terbata-bata atau nggak bisa sama sekali ya, tapi dia bisa berpikir, wah ini bisa dibuat digital, ini bisa dilakukan dengan digital. Ya, ada pola pikir, sikap, dan perilaku yang memungkinkan seseorang dan organisasi untuk memahami alur pemanfaatan teknologi digital bagi layanan yang lebih baik. Lalu ada juga kemampuan untuk menggunakan teknologi, tetapi kemampuan dalam memanfaatkan sistem bagi kemudahan hidupnya. Nah, sarana komunikasi dalam media yang kita lihat, sarana komunikasi itu dalam media yang sosial, ya media sosial, big data, ya. Jadi kecenderungan ke depan komunikasi dengan big data.
Makanya Pak Jokowi dari kemarin-kemarin big data begitu ya, karena ada semua data bisa saling terkait satu sama lain, baik itu data yang coding atau data yang masih metadata dan seterusnya, semua aja bisa tergabung. Nah, kemudian mobilitas serba cloud ya, kalau kita lihat sekarang serba cloud antara Google dengan Microsoft. Microsoft menang di kalau Google menang di online, kalau Microsoft menang di offline. Lalu Microsoft mengembangkan lagi yang ada Sway, ada yang serba cloud. Tapi secara online kalah, tetapi offline Microsoft masih unggul. Nah, jadi sebenarnya tanpa dilihat, Bapak Ibu, terjadi pertarungan antara kedua vendor tersebut untuk mencari jemaat, tanda kutip ya, mencari jemaat penggunanya, karena itu akan membuat mereka semakin berjaya dan hidup karena banyak sekali yang menggunakan aplikasinya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ada kecenderungan yang lebih high speed communication, bandwidth yang besar, mobile, implementasi big data, dan juga ada tren yang real time. Google Drive misalnya, Bapak Ibu menggunakan Google Presentation, ya itu ya 3 atau 4 orang atau bahkan lebih bisa berkolaborasi di dalamnya. Real time kolaborasi. Kalau sebelum presentasi sidang tesis, sebelumnya mereka menyajikan PowerPoint-nya ke saya. Biasanya saya kasih komentar dan juga ada editing kecil, ya sudahlah saya betulin langsung di situ. Tapi kalau bicara harus dikurangi atau ditambah, atau misalnya ini dikasih gambar, yaitu dikasih komentar merah, itu mereka bisa lihat gitu ya, bisa lihat dan udah langsung diberikan komen. Nah, ada satu lagi, bring your own device, bring your own beer. Jadi kalau misalnya orang bule itu sering ya, kalau Natal tahun baru sebelum pandemi, bring your own beer. Dia undang ke rumahnya untuk ya pesta gitu, tapi bring your own beer, bawa bir sendiri. Nah, ini ada bring your own device. Artinya suatu saat Bapak Ibu, bahwa komputer yang ada di kantor-kantor itu sifatnya personal, kayak handphone lah personal ya. Jadi kantor itu tidak menyediakan ini meja, lalu ada komputer di sana, enggak. Bapak Ibu sebagai seorang pekerja di sana harus membawa komputer sendiri, bring your own device, komputer sendiri. Ya seperti tukang batu lah, tukang kayu begitu. Tukang batu dan tukang kayu kalau kerjain renovasi rumah kan tidak kita sediakan alatnya, mereka bawa sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi komputer ke depan itu adalah ada kecenderungan yang disebut dengan bring your own device. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah 6 big data. Dari tadi kita sebut big data karena ini memang tren yang banyak orang mahasiswa memilih mencari sekolah big data begitu ya, data analisis termasuk juga big data. Jadi sebenarnya ada 6V yang disebut dengan terkait dengan volume yang besar, juga terkait dengan kecepatan yang tinggi, terkait juga dengan nilainya, ada statistical, ada event, ada correlation, ada hypothetical, lalu sangat variability dan veracity. Veracity ada satu bahwa data itu betul, bukan data hoax begitu ya. Ada trustworthiness, ada authentical, origin, reputation, availability, itu veracity. Juga ada variety, lebih terstruktur, ada unstructured, multifaktor, dan seterusnya. Selain ada variability, juga ada variety. Nah, ini adalah 6V dari big data yang nanti akan kita hadapi, bahwa kita dapat gratis ya dari Google Drive, tetapi itu terbatas kalau nggak salah sekitar 15 giga. Jadi lama-kelamaan kita mau nggak mau harus beli. Karena nggak mungkin kita pakai 15 giga itu kesedikitan. Suatu ketika kita akan berpikir kita akan beli kuota-kuota kapasitas
memori yang bisa dimuat di cloud begitu ya. Kalau enggak ya kita akan bikin banyak sekali account, account ini, tapi masing-masing 15 gig ya. Kita akan kerepotan juga begitu ya. Suatu ketika karena kebutuhan aplikasi itu makin banyak sekali, makin banyak memerlukan data. Nah, lalu kita lihat Bapak Ibu, ada juga pola berpikir mindset ini tadi ya, itu sangat dibutuhkan oleh para pendidik di era digital. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah digital mindset ini pola pikir memandang satu sistem dengan kemudahan teknologi. Namun teknologi bukan segalanya, harus digunakan untuk memfasilitasi proses agar lebih efektif. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kita punya filsafat apalagi pendidikan Kristen, bahwa alat yang kita gunakan ini sebenarnya adalah untuk memfasilitasi proses pembelajaran mencapai tujuan yang agar lebih efektif, agar lebih berkualitas. Ya, dia bukan tidak bisa menggantikan seorang guru, apalagi seorang guru Kristen yang mereka itu adalah imam, mereka itu adalah gembala, mereka itu adalah in loco parentis, mereka itu adalah wakil Allah, ya, mereka itu penata layan Allah, mereka itu adalah merefleksikan teladan kekristenan, dan mereka itu adalah kurikulum yang terbuka bagi kehidupan anak-anak. Banyak sekali atribut yang menempel kepada seorang guru Kristen. Jadi teknologi bukan apa-apa, tetapi teknologi ini membantu mereka untuk memfasilitasi proses pembelajaran agar lebih efektif. Sama lah seperti sekarang. Teknologi, kita menggunakan teknologi untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran, kesampaikan. Ya, nah ini didukung di dalam kondisi yang seperti ini ya. Ke depan kita melihat ada juga kecenderungan ya, seminar-seminar ke depan itu dengan e-seminar semuanya, kecuali mungkin seminar yang bentuknya adalah seperti simposium nasional atau misalnya kongres nasional mencari ketua, memutuskan sesuatu. Nah, itu harus onsite ya. Nah, belum kepikir ya kalau misalnya itu bukan onsite gitu ya, misalnya online. Nah, gimana tuh cara keabsahannya dan seterusnya. Mesti dipikirkan di ADART-nya juga. Nah, kita lihat juga kemudian delivery layanan atau administrasi pendidikan lebih tersistem, akses teknologi informasi, sehingga dapat memberikan mutu layanan lebih baik. Digital mindset menciptakan sistem yang mendukung bagi pelayanan pendidikan Kristen. Jadi ini harus dimanfaatkan oleh institusi-institusi Kristen. Kita nggak boleh kalah dengan sekuler. Bagaimana memanfaatkan ini untuk proses pendidikan kita yang lebih efektif. Nah, selanjutnya digital mindset mendukung layanan yang lebih profesional dalam layanan pendidikan, namun guru tidak pernah tergantikan dengan teknologi. Mungkin pemikiran sekuler, kalau sudah bicara teknologi, seolah-olah guru itu bisa tergantikan. Rasanya hampir mustahil. Karena untuk mendidik seorang anak, ya harus diajarkan oleh orang yang lebih dewasa. Apalagi kita menggunakan filsafat pendidikan Kristen, ya tentunya akan mengarah kepada skema, kepada Ulangan 6 ayat 6. Apa yang aku ajarkan hari ini, hendaklah kamu ajarkan berulang-ulang kali kepada anak-anakmu, pada saat kamu duduk, pada saat kamu berjalan, pada saat berbaring, ya, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini merupakan pesan yang disampaikan di dalam Alkitab. Bagaimana prinsip-prinsip pendidikan Kristen yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekarang education philosophy, tadi sudah sampaikan bahwa peran guru tidak pernah tergantikan dengan teknologi digital. Peran, model, karakter, teknologi digital hanyalah memfasilitas proses belajar mencapai supaya lebih berhasil. Teknologi memungkinkan proses mendidik lebih efisien,
efektif, memungkinkan cara-cara belajar kreatif, collaboration, communication, dan critical thinking. Nah, ini the 21st learning result, ya, 4C. Collaboration, communication, creative, critical thinking. Nah, kita lihat Bapak Ibu, pendidikan harus mengadaptasi kemajuan dan perkembangan teknologi bagi perkembangan mendidik anak dan juga mengakomodasi cara dan gaya belajar anak di dalam era digital. Pendidikan harus dapat mengakomodasi kemajuan teknologi bagi proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Ya, dikatakan juga the need for educator who appreciate technology have knowledge of technology. Dia harus mempunyai pengetahuan tentang teknologi and are skilled in the art and practice of technology are required in all levels of education process if we are adequately addressed to issue of technological literacy. Ya, jadi kebutuhan seorang guru butuh untuk dia ada kemampuan teknologi literasi, kemampuan mereka terhadap teknologi. Nah, selanjutnya di sisi lain ya, ini kalau film di sisi lain itu ya. Jadi stop dulu andengan ini, lalu ada stop eksodus kekristenan di era digital. Jadi ada dua, nanti akan bersatu ya. Nah, kalau kita lihat masyarakat digital kondisi sekarang, ada terjadi eksodus spiritualitas dari kalangan remaja muda di dunia. Dari riset David Kinnaman, nah ini juga satu tokoh penulis Kristen yang Bapak Ibu sering kenal ya. David Kinnaman dari Barna Group, 7 dari 10 orang generasi muda yang rajin beribadah di gereja meninggalkan gereja pada saat mereka menginjak jendela usia 18 hingga 30 tahun. Kenapa? Ada banyak faktor. Tapi memang kalau kita lihat, salah satunya itu kemudahan memperoleh informasi. Apapun mereka bisa dapat dengan internet. Apapun. Mereka bisa apapun. Ya, dari yang baik sampai yang buruk sekalipun mereka bisa dapatkan di sana. Maaf ya. Lalu Bapak Ibu, kita lihat juga Van Hooser menjelaskan adanya pengaruh budaya otentisitas dengan kemajuan teknologi mentransformasi manusia menjadi buffer self. Jadi dia mengisolasi dirinya sendiri lalu disenchanted, yaitu ada kekecewaan dan berpusat pada pikiran sendiri. Munculnya sekularitas alih-alih menolak gagasan tentang Tuhan. Generasi ini justru mengabaikannya. Mereka mulai memikirkan mereka bukan memikirkan agama dan menolaknya, malahan mereka tidak memikirkan sama sekali. Ya, tidak ada masuk ke dalam pikirannya. Nah, sampai kita sebut dengan generasi sebagai the nones atau moralistic theoretic deism, ya, nggak peduli deh, nggak pernah mikirin tentang bagaimana kehidupannya setelah ini, dari mana dia berasal, apa tujuan hidupnya, nggak pernah kepikiran, ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kemajuan teknologi yang kita lihat segala sesuatunya kita bisa peroleh dari handphone, ya, asal di handphone itu ada uang GoPay ya, ada uang GoPay itu Bapak Ibu nggak bakal ketakutan ya. Bahkan di Jepang itu ada hikikomori ya, hikikomori. Jadi mereka bisa berlama-lama di suatu kamar, bisa 6 jam, bisa 8 jam, 10 jam di kamar. Apapun mereka bisa dapatkan, mereka belajar di situ, makan, tidur, semua di situ, nggak keluar-keluar. Ya, dan kalau mereka makan kalau di lantai 2 ya tinggal pesan GoFood ya, kalau di sini GoFood gitu, tinggal pasang tali tinggal diambil, kan uangnya udah dibayar gitu ya. Udah dibayar. Sekarang kehidupannya seperti itu, tinggal di rumah tanpa khawatir karena handphonenya sudah penuh dengan GoPay. Mungkin Bapak Ibu lebih takut kehilangan tidak bawa handphone ketimbang Bapak Ibu tidak bawa dompet sekarang. Ya, bisa jadi
nggak bawa dompet ya sudahlah, ya jalanin aja terus lo tanggung, nggak usah balik lagi. Tapi bisa jadi kelupaan handphone Bapak Ibu balik di tengah jalan, atau sampai di kantor pun balik, ya karena ada, ya mungkin Bapak Ibu punya toko di situ, toko online dan seterusnya yang harus diberikan respon. Nah, kita lihat Bapak Ibu, berikutnya adalah Exodus di tengah era digital. Ada juga kita lihat penelitian dari Indonesia, itu Bilangan Research Center, dinamika spiritualitas generasi muda Kristen di Indonesia itu dilakukan jendela usia 15-25 tahun, itu sejumlah 4.095 orang tersebar. Dengan hasil seperti ini ya. Jadi sekitar 80-90% remaja di masa lalu rajin mengikuti ibadah, kaum muda, remaja, atau sekolah minggu, mulai mengambil keputusan untuk meninggalkan gereja, usia mereka mulai dari sekitar 15 tahun. Jadi ini udah mulai sekitar ada kemungkinan yang 80-90% rajin dan aktif mengikuti ibadah, dan itu mulai meninggalkan gereja. Nah, saya nggak tahu ya, kalau misalnya Mas Nadiem Makarim itu mengatakan ada learning loss, apakah di gereja itu, entah di pemuda atau di jemaat, itu ada juga pembinaan yang nggak seketat pada waktu jemaat itu harus onsite. Ya, ini menarik sekali. Kalau kita lihat dengan kondisi yang seperti ini, mereka berlama-lama sudah hampir 2 tahun. Tanggal 16 Maret nanti, tepat 2 tahun, saya ingat 16 Maret itu, pemerintah pertama kali ya mengumumkan ada bukan awal Maret ya, awal Maret, dan pada saat itu kita harus 16 Maret itu harus bekerja dari rumah ya. Nah, jadi kalau ya ini tinggal beberapa minggu lagi tepat 2 tahun, dan kalau kita lihat selama 2 tahun ya, mungkin belakangan ada yang onsite ya, tapi beberapa kali sudah diminta harus online lagi. Nah, apakah pembinaan iman, apakah formasi spiritualitas yang dilakukan gereja itu berlangsung efektif? Saya kira enggak ya, kalau dilihat dari kacamata begitu ya. Pasti ada kekurangan-kekurangan di masa online. Nah, kalau datanya ya perlu pakai penelitian. Tapi secara langsung kita lihat ya, nampak sekali bahwa ada kemunduran di dalam iman jemaat-jemaat ketika mereka online, termasuk juga pembinaan iman kepada anak-anak di sekolah Kristen. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Exodus spiritualitas, nggak boleh cepet-cepet. Exodus spiritualitas itu membangunkan kewaspadaan para pendidik gereja muda di Indonesia, baik di keluarga, gereja, dan juga generasi muda, baik di keluarga, gereja, dan sekolah. Nah, kita tahu bahwa Bapak Ibu bahwa ada tiga pilar pendidikan Kristen. 3 pilar itu adalah keluarga, orang tua ya, orang tua, pendidik yang utama, pendidik yang terutama, pendidik yang sepanjang hayatnya ya. Lalu ada gereja, kemudian ada sekolah yang merupakan panjang tanganan dari orang tua untuk mendidik anaknya di dalam iman Kristen. Nah, kita lihat BRC juga mengingatkan perlunya antisipasi potensi eksodus spiritualitas di masa mendatang, baik tren eksodus yang semakin marak terjadi, penelitian dan literatur Kristen kontemporer membaca adanya tren budaya dan spiritualitas Kristen yang mengancam pertumbuhan iman generasi muda. Nah, mereka memaparkan institusi Kristen cenderung membawa budaya represif, membawa formasi spiritualitas yang membosankan karena tidak memiliki koneksi dengan pengalaman hidup kita yang mendalam. Dan ini juga perlu menjadi refleksi bagi kita ya, bahwa ya, khotbah-khotbah ataupun juga pembelajaran di sekolah itu tidak membawa koneksi
dalam pengalaman hidup mereka yang lebih mendalam, sehingga menimbulkan satu kebosanan. Nah, kita lanjut. Bagaimana eksodus spiritualitas dari kalangan remaja muda di Indonesia? BRC mengingatkan kembali ya bahwa alasan-alasan generasi muda yang semula rajin dan aktif ibadah kaum muda setiap minggu sekarang tidak lagi ke gereja. Kesibukan di sekolah itu sebanyak 21,4%. Lalu juga mereka tidak menganggap bahwa program ibadah tidak menarik, tidak berguna, tidak relevan. Itu 13,9. Juga tidak memiliki teman-teman sejati di gereja. Itu 11,2. Jadi penting sekali ada komunitas Shalom. Komunitas bagaimana bertumbuh bersama di dalam iman, saling menguatkan, kemudian saling mendoakan, ya, saling memperingatkan di dalam kasih begitu ya, sehingga bertumbuh bersama, bergandengan tangan menjadi satu komunitas Shalom memuliakan Tuhan. Nah, kita lihat sekitar 72,3% generasi muda Kristen itu sangat besar kemungkinannya untuk tidak terlibat dalam memberitakan Injil. Apa yang disampaikan di dalam kitab Matius 28, 19, 20, memberitakan firman, ada amanat agung. Ternyata mereka sudah tidak terlibat di dalam memberitakan Injil dan tidak mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, tidak menemukan tujuan hidupnya dengan Tuhan, tidak bergaul dengan akrab dengan Tuhan, bahkan mungkin kurang berpengharapan dan bergairah dalam hidupnya. Karena mereka tidak memiliki komunitas yang kuat, jika ini terjadi maka tidak dapat dihindari lagi akan terjadi eksodus besar-besaran dari generasi muda untuk meninggalkan gereja. Nah, jadi antara kedua ini kita lihat bahwa sekolah Kristen berada sangat urgent menjalankan integrasi iman dalam pembelajaran atau misalnya integration faith and learning. Ya, integrasi Alkitab dalam subjek mata pelajaran yang membimbing spiritual murid-murid di era digital. Nah, apa itu yang disebut dengan integrasi Alkitab, integrasi iman dan ilmu? Gebelin, ini salah satu penulis Kristen yang sering sekali dirujuk, ya, Frank Gebelin, tahun 1972 itu menyatakan bahwa integrasi faith and learning itu merupakan satu bentuk menyeluruh antara pendidik Kristen, materi pelajaran, serta administrasi yang memiliki pola yang kekal, tidak terbatas pada kebenaran Allah. Dan lalu juga menurut Buckley, peranan integrasi Alkitab membimbing dan menolong murid agar memiliki pikiran yang kritis dalam pandangan Alkitabiah dalam setiap subjek pelajaran. Jadi harus kembali lagi di revival bahwa sekolah Kristen itu bukan lagi sekolah yang ya cuman mengadakan hal-hal yang ritual semata. Awal masuk pelajaran, awal masuk sekolah ada doa Bapa Kami, pulang doa Bapa Kami, ada retret, kalaupun ada retret, ada renungan, kadang-kadang juga nggak ada renungan, ada kebaktian di dalam satu minggu itu yang di slot khusus untuk kebaktian di sekolah 2 jam. Ya, biar hari Rabu atau hari Kamis 2 jam pelajaran digunakan mereka masuk ke dalam aula. Itu pun kadang-kadang sekolah Kristen tidak mempunyai aulanya. Adanya ruang serbaguna yang kecil, ya kita jangan berpikir bahwa sekolah Kristen itu punya chapel. Ya, kadang-kadang yang ada adalah ruang serbaguna. Chapel pun ya masih impian semata. Ya, coba bandingkan, saya seringkali coba bandingkan dengan sekolah negeri. Di luarnya itu ada musola yang besar, bahkan seperti masjid. Ya, sedangkan sekolah Kristen tidak mempunyai chapel untuk khusus yang dikhususkan untuk mereka berdoa, yang mereka untuk Natal, untuk Paskah dan seterusnya. Adalah satu untuk kebaktian khususnya. Yang adalah ruang serbaguna. Keseharian itu adalah ruang voli atau ruang basket, ya. Mereka berpenjaskes di sana, pendidikan jasmani olahraga di sana. Nah, begitu Natal jadilah di dekor jadi kebaktian Natalnya di situ seterusnya. Suasana hikmatnya tidak ada, ya. Nah, lalu Paul Kinal menyebutkan tujuan integrasi Alkitab dilakukan para pendidik Kristen membina murid dalam biblical worldview. Ada Christian mind, ada Christian nurturing, Christian formation.
Kina memberikan penegasan bahwa perlunya melaksanakan integrasi Alkitab secara menyeluruh dalam semua subjek pelajaran. Saya sering sekali menggemakan integrasi iman dan ilmu. Artinya memang di dalam setiap subjek pelajaran, kita harus bisa memuliakan Tuhan. Kita harus bisa merujuk bahwa segala sesuatu di dalam kendali Allah. Kita harus bisa merujuk bahwa ilmu-ilmu yang kita pelajari itu menjadi berkat buat sesama dan dapat memuliakan Tuhan. Bukan semata-mata kita belajar ilmu itu sendiri, tetapi semua itu adalah anugerah Tuhan, diciptakan Tuhan. Kita menjadi penata layan Allah di dalam kehidupan kita ada di dunia. Oleh karena itu kita mempelajarinya dengan tujuan dan maksud apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, digitalisasi pendidikan Kristen itu ibarat dua sisi keping logam. Ada peluang dan juga ada tantangan. Ada peluang dan ada tantangan. Peluangnya, ya kita bisa menggunakan teknologi itu untuk membantu kita memfasilitasi proses pembelajaran. Kalau dulu saya bilang ada learning management system 5 tahun sebelum pandemi, atau bahkan 7 tahun sebelum pandemi, itu sesuatu yang aneh. Gitu ya. Padahal kalau kita lihat negara-negara maju, ya itu sudah menggunakan LMS itu sebagai sesuatu learning management system. Itu sebagai sesuatu yang tanda kutip wajib. Seperti inilah. Kalau dulu Bapak Ibu ada yang disebut LCD proyektor. LCD proyektor itu awal-awal tahun 2000 sesuatu barang mewah. Tapi kalau kita lihat sekarang udah jadi barang yang wajib ya. Hampir setiap sekolah yang mampu itu akan menyediakan LCD proyektor di dalam satu kelas. Ada LCD proyektornya. Sesuatu yang tanda kutip barang wajib yang ada di dalam kelas. Nah, ke depan mungkin 2-3 tahun lagi, dan sebenarnya Bapak Ibu sudah menggunakannya secara platform. Misalnya menggunakan Google Classroom. Google Classroom Bapak Ibu menggunakannya itu sudah Bapak Ibu menggunakan learning management system yang sederhana. Ya, yang Bapak Ibu masih bisa setting lagi dan sifatnya personal, ya bukan sifatnya secara tersistem, sifatnya personal. Ada guru ini settingannya sendiri, guru ini settingannya sendiri. Itu sudah baik, sudah cukup standar karena itu gratis ya, sudah. Nah, rata-rata memang kalau kita akses ada yang rata-rata memberikan gratis dengan fitur-fitur yang terbatas karena mereka berbayar gitu sebenarnya ya. Kalau full package mereka berbayar, tetapi mereka memberikan gratis. Ada yang waktu pemakaiannya dibatasi begitu. Ada juga yang fitur-fiturnya dikurangi gitu ya, karena gratis. Nah, beberapa universitas ada juga menggunakan Moodle, tapi perlu di-customize lagi, perlu di-custom ya beberapa. Nah, itu yang mengcustomnya itu yang mahal. Ya, jadi perlu ada orang yang mengcustomnya supaya walaupun dia itu open source gratis, tapi ada orang yang mengcustomnya untuk kebutuhan universitas. Nah, ke depan mereka menggunakan learning management system baik itu blended, hybrid ataupun flip classroom. Saya kira flip classroom juga 7 tahun yang lalu saya ngomong flip classroom sesuatu yang aneh, tetapi sekarang bukan sesuatu yang aneh itu ya, bagi pelayanan pendidikan Kristen dalam bentuk pastoral care. Flip classroom, ya ringkas aja ya Bapak Ibu ya. Jadi seorang guru itu membuat video-video waktu dia mengajar sendiri gitu. Dia mengajar, pengajaran dia divideokan, kemudian ditaruh di LMS. Jadi setiap muridnya itu harus menonton video pembelajaran. Nah, di sekolah mereka membuat PR, tapi di-guiding oleh guru yang bersangkutan ataupun menjelaskan sedikit lagi hal-hal yang krusial yang mereka tidak mengerti di kelas. Jadi terbalik, belajarnya di rumah, buat PR-nya tanda kutip di sekolah, di-guiding langsung oleh gurunya. Nah, jadi murid yang nonton video dari gurunya itu bisa, kalau yang lambat bisa nonton berkali-kali. Kalau yang cepat karena gurunya menaruh video itu cukup banyak, ya ada lanjutannya, ada sharing, itu dia bisa catch up semuanya cepat sekali. Ya,
durasinya 15-18 menit ya, seperti TED gitu ya. TED itu kan nggak boleh 18 menit, TED itu 15 ya, di bawah 18 menit. Jadi supaya nggak boring, mereka taruh di situ. Ya, jadi mereka bisa ngulang-ngulang di rumah, di sekolah tinggal latihan dan di guiding langsung oleh gurunya. Nah, kalau yang konvensional belajarnya di sekolah. Kita lihat sekolah, kemudian dibuat PR. Nah, memberikan PR. Nah, PR kadang-kadang nggak dibuat, mereka nggak ngerti. Nah, itu kelemahannya yang konvensional. Mereka nggak ngerti, kemudian kadang-kadang guru les lah yang mengajarkannya dan seterusnya. Tapi kalau flipped classroom, belajarnya di rumah dengan video-video yang sudah direkam, yang bisa diulang berkali-kali, dan di sekolah mereka di guiding buat latihannya juga dilatih, di guiding oleh sekolah guru yang bersangkutan. Nah, kemudian peluangnya kita mempunyai peluang mengintegrasikan iman dan pembelajaran atau faith and learning di sekolah Kristen. Apalagi kalau kita lihat ada harapan ya di kurikulum 2024 nanti, yang sekarang 2022, prototipe atau paradigma baru atau kurikulum merdeka, itu dijalankan oleh sekolah-sekolah penggerak, itu mereka nanti trennya berbasis project. Sebenarnya filsafatnya konstruktivisme ya, konstruktivisme karena memberikan pengalaman pada anak-anak. Tapi oke lah, kita nggak terjebak dengan situ. Kita bisa memberikan project-project kekristenan, faith and learning. Ya, bisa juga mereka persekutuan doa, bisa juga mereka membuat konten kekristenan, bisa juga mereka membuat drama kekristenan, bisa juga mereka menggali Alkitab lebih lanjut, sejarah-sejarah Alkitab, bisa mengikuti paduan suara, apapun kita bisa di dalam pelajaran agama atau pelajaran-pelajaran lain, kita bisa mengintegrasikan bagaimana di dalam setiap subjek pelajaran ini bisa memuliakan Tuhan. Dan mereka dibina secara kekristenan, mereka dimuridkan, mereka memiliki cara pandang Kristen. Nah, kita lihat Bapak Ibu, berikutnya adalah dampak negatifnya. Bagaimana dampak negatifnya? Adanya tsunami informasi, memudahkan mendapatkan informasi dan konten yang bermuatan sekaligus informasi negatif. Paparan filsafat yang bisa membuat mereka eksodus dari imannya, eksodus spiritualitas. Ada juga prinsip-prinsip hidup yang sekuler, ada juga informasi yang menyesatkan dan membahayakan bagi kehidupan dia, pornografi, game, kekerasan, ada danger speech, lebih dahsyat lagi dari hate speech ya, danger speech ya, lebih levelnya lebih tinggi ya, danger speech. Nah, kemudian ada juga eksodus iman dari kalangan muda karena mereka terpapar oleh konten-konten yang membuat mereka sekuler. Nah, kita lihatlah banyak radikalis dari agama tertentu begitu, radikalisnya begitu. Nah, akhirnya mereka terpapar gitu ya, dan mereka ya tentunya based on komunikasinya berdasarkan internet ya, berdasarkan grup-grup yang mereka buat di dalam medsos, di dalam yang sangat spesifik gitu ya. Nah, kita lihat kembali Bapak Ibu bahwa era digital tadi kalau kita memanfaatkannya itu mengharuskan keberadaan learning management system dalam satu perangkat yang mengikat seluruh proses sekolah dalam satu ekosistem. Menarik ya. Jadi LMS ini, learning management system, adalah sebenarnya ekosistem pembelajaran. Guru bisa menaruh bahan, bisa menaruh link, bisa menaruh video dia, kemudian murid bisa belajar, bisa tes di situ, ya tesnya juga bisa dikombin dengan examnet segala macam ya. Lalu juga kita bisa memasukkan nilai, kemudian penjadwalan, kemudian absensi, dan juga ada RPP bisa masuk. Dan RPP-nya tahun depan bisa di-cloning gitu ya Bapak Ibu ya. Di-cloning karena menggunakan itu, jadi tahun ajaran baru di-cloning. Jadi kalau tahun ajaran ini masuk tanggal 15 Juli, tahun depan masuk 20 Juli karena ada libur misalnya 20 Juli. Nah itu persis bisa di-cloning, 15-nya di 20. Kemudian hari libur nasional itu juga bisa disesuaikan, dilompat ya. Jadi RPP-nya kita buat sekali. Perencanaan pembelajaran yang kita buat sekali bisa di-cloning
tinggal kita update setiap yang mana yang perlu kita perbaiki dan seterusnya. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini pembelajaran di dalam suatu proses yang kita sebut ekosistem yang ada dalam kelas, aktivitas cyber baik di rumah dan di berbagai tempat dalam setiap waktu. Dengan berbagai gadget digital classroom, ya. Nah, jadi ini betul-betul digital classroom di tengah keterbatasan kita, di tengah kekurangan kita, di tengah ketidaksiapan kita harus mau nggak mau beronline dia. Dan ini kelas yang pilot project yang sangat berharga sebenarnya. Ya, kalau nggak dipaksa kita santai-santai aja, kita ketinggalan sangat jauh. Sangat jauh dengan negara-negara maju, mereka sudah menggunakan learning management system. Dan ya blessing in disguise, kita ada eksperimen di dalam kita memanfaatkan model-model digital bagi pembelajaran. Tentunya pola-pola ini tidak akan kita lupakan. Tidak akan kita lupakan setelah pandemi ini sudah mereda. Wah, kita ada memori yang sangat indah ya. Ya, kita bisa cerita bahwa ke depan mungkin 10 tahun. Percaya nggak? 2 tahun kita pernah online. Waduh, ya. Mungkin kalau saya cerita Bapak Ibu, percaya nggak? Kita dulu awal masuk sekolah itu pernah Januari, kenaikan kelasnya Desember. Ya, pernah kita tahun 78 kalau nggak salah. 78 atau 79. Itu satu diubah. Masuknya Juli, selesainya Juni. Jadi pada saat itu kita udah menantikan kenaikan kelas di bulan Desember, ternyata sekolah itu dalam satu kelas. Jadi tahun itu tahun yang paling panjang kita sekolah itu 1,5 tahun. 1,5 tahun, nah baru kenaikan kelas. Nah sejak saat itulah mulai Juli, Juli, banyak sekali. Percaya nggak? Jauh jadi semester jadi jauh. Percaya nggak? SMA, sekolah menengah tinggi, kemudian SMA, kemudian SMU, SMA bolak-balik terus. Dan ini menarik, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sempat rekam yang sekarang, 2 tahun kita pernah online. Makanya tidak heran ada learning loss. Ya. Nah kita lihat Bapak Ibu, aplikasi hybrid learning, blended learning, dan flipped classroom, kemudian menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai variasi media, animasi, audio, hipermedia, termasuk proses dan tes dalam proses pembelajaran. Menyediakan dokumentasi proses pembelajaran termasuk buku rapot. Ini implementasi salah satunya learning management system. Beda ya Bapak Ibu, saya sering kali bilang, learning management system beda dengan sistem school information system. Ya, school information system itu ya cuman aktivitas sekolah hari ini apa saja, hasil ulangan yang terakhir dapat apa saja, besok pulang kadang-kadang dimasukin gadget gitu ya, masukin gadget ada di Google Play, kemudian bisa di aplikasinya ada di situ, jadi orang tua bisa melihat aktivitas muridnya. Nah ini LMS lebih jauh dari itu, ya, tentunya pakai gadget ya bisa. Karena ini menjadi satu ekosistem buat proses pembelajaran mereka. Nah, kita lihat Bapak Ibu, mengingat tantangan yang harus dihadapi, maka harus disiapkan bahwa pengajaran mengenai eksodus daripada anak-anak remaja, pindah, ya, tidak lagi ke gereja dan seterusnya. Kita perlu memberikan satu highlight ya, bahwa pengajaran mengenai doktrin kekristenan dalam pembelajaran PAK itu perlu diperhatikan. Harus lebih doktrinal, tidak sekedar etika Kristen. Ya, karena mereka menghadapi tantangan yang banyak sekali di luar sana. Mereka menghadapi tantangan informasi-informasi, filsafat, prinsip, ideologi yang mereka bisa terima kapan saja ketika mereka browsing. Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan agama Kristen tidak lagi sekedar etika Kristen, tetapi lebih doktrinal. Ya, kita bisa mengajarkan mereka tentang doktrin Allah, tentang doktrin keselamatan, doktrin Yesus Kristus, doktrin Roh Kudus, doktrin tentang dosa, doktrin tentang juga Allah Tritunggal, pribadi dan karyanya, dan seterusnya. Lebih doktrinal.
Ya, cobalah Bapak Ibu, sekali-sekali saya sering tantang. Kita survei anak-anak SMA kita. Berikan mereka pertanyaan yang sifatnya multiple choice. Ya, keselamatan di dalam kekristenan adalah A, berdasarkan perbuatan dan iman. B, iman. C, hanya dengan iman. Dan saya buat bentuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Coba Bapak Ibu survei. Ya, tentunya bukan tidak mungkin ada satu kejutan-kejutan yang membuat, wah, luar biasa ya. Selama ini kita ajarin apa? Kalau misalnya mereka doktrin Tritunggal aja masih bingung. Ya, doktrin Tritunggal, kasih pilihan, 3 peran. 3 peran tapi Allahnya satu. 3 pribadi, satu esensi, dan seterusnya. Ya, jadi kasih pilihan. Ya tentunya yang simple, tetapi sangat statementnya jelas begitu ya. Jangan diputar-putar juga. Ya, statementnya jelas. Berdasarkan iman dan perbuatan, berdasarkan iman, berdasarkan perbuatan, jelas. Mau pilih yang mana? Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, pembelajaran terintegrasi iman dan ilmu, penulis D.P. Johnson itu menjelaskan bahwa integrasi Alkitab ke dalam mata pelajaran dan kehidupan siswa memungkinkan mereka mengembangkan visi hidup Alkitabiah yang akan membimbing mereka untuk berpikir dan bertindak bagi kemuliaan Tuhan, agar mereka dapat hidup berkelimpahan. Dan satu proses yang membentuk pandangan atau perspektif Alkitab ke dalam seluruh aspek kehidupan murid. Ya, ada Christian mind atau worldview, cara berpikir Kristen, ya, cara berpikir Kristen terhadap segala sesuatu yang mereka hadapi di dalam kehidupan. Nah, lalu kita lihat 3 pilar tadi sudah disebutkan, ada keluarga, gereja, sekolah, pentingnya formasi spiritualitas dengan pembelajaran terintegrasi Alkitab. Guru Kristen memiliki kesempatan yang sangat besar dan potensi pengaruh untuk formasi spiritualitas remaja, dan tentunya didukung oleh buku-buku, textbook yang terintegrasi iman dan ilmu. Lalu sekolah Kristen haruslah menjadi institusi yang mentransmisi seperangkat rumusan kepercayaan dan wawasan Kristen, dan melalui guru Kristen ada interaksi langsung dengan murid yang membangun relasi dan pengajaran terintegrasi iman dan ilmu yang Alkitabiah untuk memuridkan mereka mengikuti Kristus. Ya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, ya. If we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. Kalau kita tidak mengajarkan anak kita untuk mengikuti Kristus, maka dunia akan mengajarkan mereka untuk tidak mengikuti. Ya, maka sekian presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator dan Tuhan berkati. Ya, terima kasih banyak untuk pemaparan materinya Pak Ko Yautung. Saya pribadi sangat tersentuh apalagi dengan closing statement-nya tadi ya, if we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. Baik, saya rasa peserta di sini sudah tidak sabar nih Pak untuk bertanya kepada Bapakku secara langsung. Kita akan membuka sesi tanya jawab, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand kepada peserta yang ingin bertanya secara langsung. Wah, sepertinya di sini sudah ada 1 orang yang raise hand. Silakan kepada Bapak Juliar Chandra. Ya, apakah sudah bisa di-unmute? Belum. Baik, sebentar. Boleh dicoba lagi, Pak? Oke. Masih di-mute, Pak? Bagaimana? Sudah, sekarang sudah, Oke. Pak. Ya, selamat sore, Shalom. Terima kasih buat Pak Ko Yautung ya, kalau saya tidak salah mengejanya. Pemaparan yang sangat memberkati sekali, dan saya banyak sekali mendapatkan pelajaran-pelajaran penting, terutama mulai dari setengah pemaparan Bapak ke belakang itu sangat menarik ketika sudah mulai berbicara tentang formasi spiritual gitu. Karena kalau hanya bicara pemaparan data di awal kan
rasanya tidak terkait dengan tema besar kita, yaitu spiritualitas di era digital, kan kira-kira begitu, Pak. Jadi ketika Bapak memaparkan mulai masuk dengan formasi spiritual, itu saya sangat tertarik sekali dan memang ini menjadi tantangan kita. Nah, saya ingin sebelum saya bertanya, saya ingin sedikit mengulang kembali yang tadi Bapak sampaikan mengenai salah satu buku yang saya ingat itu You Lost Me, kalau tidak salah judulnya, dari David Kinnaman, yaitu bagaimana tadi data bahwa ketika orang memasuki usia muda sebenarnya, antara 18 mungkin sampai 30 tahun, banyak anak muda kan meninggalkan gereja. Inti dari buku itu yang saya tahu seperti itu. Tapi kan memang kejadian itu sebenarnya kan bukan dari efek digitalisasinya, tetapi yang saya tangkap, kebetulan saya memang pemerhati anak muda, dan tesis saya juga tentang formasi spiritual di anak muda. Jadi yang saya lihat itu era milenial yang ditandai dengan dunia digital telah membentuk sebuah budaya sendiri terhadap anak muda. Ada karakteristik sendiri di anak muda. Misalnya anak muda di era digital atau di era milenial itu maunya cepat bisa begitu, tidak mau mengalami proses yang panjang begitu kira-kira. Jadi itulah karakter-karakter, sedangkan gereja tidak siap untuk menjawab kebutuhan anak muda di era digital. Nah, ini jadi ada karakter yang terbentuk di dunia anak muda di era digital, tetapi gereja tidak bisa menjawab kebutuhan anak muda itu sendiri, sehingga mereka merasa gereja kok kayak ninggalin saya lah, kira-kira begitu. Nah, yang menarik, saya ingin bertanya sama Bapak, sekarang ini tadi Bapak memaparkan kalau tidak salah satunya dari Paul Kienel ya, kalau tidak salah ya Pak ya, Paul Kienel, bagaimana pentingnya untuk mengintegrasikan iman dalam proses pembelajaran itu, dan tadi pun di akhir Bapak sudah sampaikan kembali. Nah, pertanyaan saya Pak, sekarang ini kan terlebih lagi kita dalam era pandemi ini yang memang suka tidak suka akhirnya benar-benar mengeksplor atau memaksimalkan dunia digital begitu, seperti kita Zoom meeting seperti ini, dan ada karakter tersendiri di era digital saat ini. Salah satunya adalah orang itu lebih suka sesuatu yang simple, sesuatu yang aplikatif, sesuatu yang sederhana, yang sehari-hari bisa dijumpai begitu. Termasuk dalam khotbah-khotbah pun, kalau khotbahnya yang jelimet untuk anak-anak muda sekarang itu 3 menit sampai 5 menit pertama kalau dirasa kurang enak gitu dalam pembukanya aja, itu mereka tidak menaruh fokus. Termasuk ketika konten-konten medsos, 3 menit pertama itu kan menjadi hal yang penting dalam dunia digital sekarang. Ketika 3 menit pertama tidak menarik, biasanya kita langsung skip gitu Pak, langsung tinggalkan, lanjut berikutnya. Nah itu untuk khotbah-khotbah. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, apa kiat-kiat yang Bapak bisa tawarkan kepada kami bukan hanya hamba Tuhan ataupun pengkhotbah, tetapi mungkin kan pendidik-pendidik Kristen, Pak. Bagaimana kami bisa memaksimalkan konten-konten supaya integrasi doktrin-doktrin yang tadi Bapak bilang, itu kan sebenarnya jelimet, Pak. Tetapi bisa kita sampaikan dengan sederhana sehingga anak-anak muda ataupun anak didik kita yang memang punya karakter sendiri di era digital ini, mereka bisa menjadi tertarik dan bisa menangkap begitu, Pak. Nah, itu pertanyaan saya sederhana, Pak. Jadi kiat-kiat apa yang mungkin Bapak, saya juga penasaran gitu, mungkin Bapak bisa tawarkan kepada kami sebagai tenaga pendidik supaya bisa menghadapi
karakteristik di era digital saat ini gitu, Pak. Mungkin itu pertanyaan saya itu dulu. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak Julia Chandra ya. Ceritanya panjang, pertanyaannya simple, jawabnya sulit. Enggak lah. Jadi memang gini Bapak Ibu ya, Pak Julia, di sekolah itu ada yang disebut dengan pastoral care. Nah ini yang sangat juga menjadi hal yang penting ya. Kita ada satu relasi. Relasi ini sesuatu entitas yang penting di dalam pendidikan Kristen. Berbeda dengan mungkin dengan sekuler ya. Sekuler itu relasi kita dengan di dalam pendidikan Kristen itu penting sekali karena kita mengenal domba-domba. Ya. Nah, kalau soal bagaimana dia tertarik itu bagian dari perlu homiletika ya di kalangan anak muda. Bagaimana nih supaya kita mendekatkan yang khotbah-khotbah yang datang dengan cerita yang menarik mereka. Tadi dikatakan kalau kita lihat medsos 3 menit udah lewat gitu ya. Kadang-kadang judulnya aja yang heboh ya. Medsos sekarang kadang-kadang judulnya heboh tapi isinya nggak ada, bikin orang bingung. Nah jadi memang itu kepandaian mereka gitu ya, mencari hal yang heboh. Tetapi kalau kita lihat isinya, begini caranya, begini caranya mendapatkan ini, tapi setelah kita lihat ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Memang akhirnya ditinggal, akhirnya kita kecewa. Mau kita ngomong gitu ya, kadang-kadang wah modal yang kayak gini nih ya. Jadi satu ketika dia, nah jadi kembali lagi Bapak Ibu ya, biasa kita sajikan bagaimana kita audiens kita itu siapa ya. Kalau di dalam pendidikan itu ada ABCD ya. ABCD itu audience, behavior, condition, dan degree gitu ya. Jadi audiensnya siapa? Ya, kalau anak-anak ya kita berlaku anak-anak. Kalau anak-anak gampang tuh indikatornya. Ketika kita khotbah lalu dia diam, itu udah bagus. Apalagi dia sampai melongo gitu ya. Ya, karena dengan gaya kita yang begitu atraktif dia sampai melongo. Itu berhasil 100%. Ya, tapi kalau sempat mereka itu paling enak tuh anak-anak. Sempat mereka ngobrol di antara mereka itu udah gagal. Ya, anak muda pun juga demikian. Kita coba mencari isu-isu yang terkait dengan mereka, dengan kehidupan mereka, dengan sekolah mereka, dengan pergaulan mereka. Ya, dengan enggak ya saya yakin juga kita akan mempelajarinya dengan psikologi perkembangan iman atau psikologi remaja begitu ya, dan banyak kompleks sekali. Perlu Bapak Ibu ya pastoral care. Karena remaja ini banyak sekali atau pemuda ini banyak sekali tantangan-tantangan mereka. Selain mereka mudah terpapar, mereka itu mau tahu tentang pergaulan, juga tentang seksualitas misalnya ya. Mereka juga tentang sekolah, kadang-kadang juga mereka tentang keimanan mereka yang mereka merasa apa sih yang betul sesungguhnya. Oleh karena itu kita perlu pastoral care. Kalau di sekolah itu BP-nya itu kuat sekali. Ya, BP-nya kuat sekali. Dan ini penting bagi mereka bagaimana kita memuridkan mereka, mengembalakan mereka di dalam kekristenan. Saya kira umum tetapi dengan cara-cara yang perlu kita kemas dengan model yang ya kekinian tanpa menghilangkan esensi kekristenan. Saya kira begitu ya, Pak Julian. Thank you. Ya, yang lain mungkin. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Juliar dan juga jawabannya Pak Ku. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang raise hand lagi Pak, dari Timothy Ivan. Oh ya Pak Timothy. Apa kabar Pak Timothy? Timothy Ivan, STTHBI. Ya, silakan Pak. Boleh di-unmute, Pak? Sudah. Ya, oke. Ya, shalom. Terima kasih Pak Ko. Salam. Saya ingin bertanya, simpel aja Pak Ko. Ini kan fenomenanya kita sekarang lagi mengarah kepada metaverse ya.
Nah, bagaimana menurut Pak Ko, apakah pembelajaran nanti model metaverse yang tiga dimensi ya, bahkan mungkin 4 dimensi. Kalau kita zoom ini kan cuma 2 dimensi ya, tapi di metaverse nanti kita bisa berinteraksi dengan guru, dengan murid-murid siswa yang lain gitu. Nah, apakah pembelajaran model seperti itu bisa menggantikan sekolah yang konvensional atau pembelajaran yang konvensional di mana murid harus datang ke sekolah seperti itu? Karena kan di metaverse ya seolah-olah ya murid ada di dalam ruang sekolah itu, dia bisa berinteraksi dengan guru, dan tadi kalau Pak Ko bilang peran guru Kristen juga, dia sebagai model, sebagai karakter. Nah, apakah itu bisa dijawab dengan model pembelajaran metaverse ya? Nah, ini kan yang lagi heboh kan Arab Saudi kemarin kan ya sempat bikin Ka'bah ya di metaverse. Lalu MUI bilang ya itu ibadah haji di metaverse itu nggak sah. Nah, ini kan kita gereja juga belum menyikapi nih, apakah baptisan di metaverse nanti sah atau tidak gitu. Nah, cuma maksudnya ya dari segi pendidikan bagaimana Pak Ko? Bisa nggak itu metaverse menggantikan pembelajaran konvensional sehingga sekolah tidak perlu ada lagi gitu di dunia nyata? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Timothy. Nah, jadi kalau saya masih punya, ini pandangan saya ya, untuk tingkat SD, TK, terutama SD, SMP, SMA, orang tua itu masih membutuhkan sekolah, ya, masih membutuhkan mereka tatap muka, masih membutuhkan mereka diasuh oleh keteladanan orang yang dewasa. Dan oleh karena ini kita masih punya kesempatan gitu ya, masih punya kesempatan dan untuk membina mereka satu penata layanan yang Tuhan berikan di dalam 1 minggu begitu ya, di dalam 5 hari, di dalam 1 minggu. Nah, kalau terkait dengan metaverse, tadi saya mau tayangkan ya model metaverse di dalam sekolah gitu ya. Jadi mungkin saja kalau model online ya, kalau misalnya ada pandemi lagi di tahun 2040, 2050 ya kejadiannya mereka masuk sekolah dengan metaverse. Tapi kalau saya masih tetap yakin orang tua dan anak-anak dari SD, dari TK sampai SMA mereka masuk ke sekolah. Walaupun nanti yang saya lihat flip classroom lebih berkembang. Jadi flip classroom lebih berkembang gitu ya. Termasuk juga tadi pertanyaan awal saya, apakah gereja satu ketika atau pertanyaan Pak Timothy tentang baptisan, ya, tentunya ya nggak ada ya Alkitab melalui saya kira masih baptisan datang ke gereja. Nah, itu lebih ada fotonya ya. Ada foto. Kalau di metaverse fotonya print screen. Jadi memang itu sih yang saya lihat ya Bapak Ibu ya, walaupun metaverse gitu ya, itu terkait dengan, saya nggak tahu ya kalau memang kehidupan itu tahun 2080, apa pola itu ditinggalkan, apa pola itu justru makin sekolah model kekristenan ini makin kuat gitu ya. Justru ada kebosanan mereka terhadap model-model yang seperti ini. Mereka harus meminta anaknya dengan dorongan begitu, mereka harus menghadiri satu kelas yang betul-betul kelas begitu. Karena mereka bermain game sudah masuk ke metaverse. Ya, sampai sekarang kan kita lihat ya, orang tua cenderung udah deh, kalau main di luar, jangan main di dalam terus. Cari main di luar ya, berbeda dengan kita waktu itu ya, dicariin gampang lah. Keluar pasti rumahnya di tetangga-tetangga begitu kan. Kalau sekarang keluar. Nah, sekarang kalau dia selalu bermain game dengan metaverse ya, seperti The Real Player One gitu ya, The Real Player One itu film itu ya, bahkan bisa dirasakan pakai baju ya.
Jadi bisa mungkin main tembak-tembakan gitu ya, bisa berasa listriknya begitu kalau dia kena. Jadi mereka akan meminta anaknya itu untuk menghadiri sekolah secara konvensional. Saya kira itu akan menguat juga di satu sisi, atau justru kita dikalahkan dengan model-model yang seperti ini masih ke depan masih kita menjadi. Tapi jelas kalau baptisan, saya kira Pak Pendeta akan mengatakan bahwa itu nggak sah, mereka harus hadir on-site, dan mereka diberkati dengan disaksikan oleh orang banyak. Ya, secara on-site juga. Kalau itu juga orang banyak, Pak. Ya, kalau di Metaverse juga ada orang banyak, tapi ya kita nggak jelas begitu ya. Oke, saya kira demikian Pak Timothy. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Timothy. Selanjutnya ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir kita pada sesi hari ini. Ada pertanyaan yang sudah raise hand dari Bapak Anis Robi dan Andre dari STT Aras Tamar Mataram. Silakan. Mungkin bisa dinyalakan videonya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Anis? Pertanyaan di chat, Bu. Iya. Oke, Ya, ada pertanyaan yang terdapat juga di chat. Beberapa rekan-rekan ada menanyakan itu di layar chat. Oke, iya. Sepertinya Bapak Anis, Robi, dan Andre belum ada. Kita akan beralih, Pakku, ke pertanyaan dari Ibu Maya Malau. Silakan, Ibu. Halo, kedengaran kah? Sudah terdengar, Ibu. Sudah, Silakan. boleh. Baik, terima kasih Mr. Dr. Koe Yatung. Berterima kasih, sangat berterima kasih. Saya Ibu Maya Malau dari STT Moria Serpong, Tangerang. Saya merasa penting dalam mengikuti Zoom ini karena memang inilah tantangan umat Kristiani secara keseluruhan, mulai dari anak-anak sampai manula. Apa yang ditampilkan Bapak tadi jelas memang sudah memang begitu faktanya. Lalu di bagian kedua spiritualitas orang Kristen. Sorry, di sini hujan besar. Saya sangat berterima kasih semua persentase yang sudah saya dengar dan saya ikuti. Hanya satu usulan Bapak. Bagaimana kalau kita yang memang benar-benar peduli dengan pendidikan agama Kristen, membuat satu komunitas yang memang bersama-sama merancang, mengevaluasi bagaimana cara menanamkan spiritualitas terhadap anak-anak oleh orang tua. Karena kalau kita berbicara soal guru seperti tadi Bapak sampaikan, tidak semua ada. Itu pertama. Kedua, guru pun ada diproduksi dari orang-orang yang tidak layak. Ya, ini kasus kita bersama. Yang ketiga, kurikulum ganti, tetapi maksud pemerintah tidak ditangkap kebanyakan oleh guru. Sehingga semua menjadi masalah. Jadi usul saya Bapak, ada beberapa orang kita yang memang siap melalui YouTube, melalui komunikasi secara virtual atau bagaimanapun nanti strateginya akan kita bisa rancang ketika kita membentuk satu komunitas yang peduli dengan pendidikan agama Kristen.
Karena menurut saya, pendidik utama dan terutama adalah ibu atau orang tua. Tetapi orang tua bingung, Bapak. Gurunya minta tugas seperti ini, ibunya menyerahkan itu urusan guru agama. Itu urusan pendeta. Sementara benar apa yang disampaikan tadi. Khotbah ya tinggal khotbah, tidak membuat kreatif anak muda. Jadi usul kita bentuklah kelompok peduli pendidikan agama Kristen sehingga spiritual umat Kristen di Indonesia akan terlayani secara baik dan tidak akan terputus. Itu usul saya. Dan apa tadi, bahan-bahan itu kan kami nanti akan mendapatkan. Jadi puji syukur Bapak. Saya bersedia salah satu yang ikut melayani masyarakat Kristen di Indonesia. Terima kasih Bapak, itu saja. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Ibu Maya Malo dari STT Moria. Tadi ada usulan yang menarik ya. Mungkin nanti panitia bisa menginisiasi ya. Jadi nanti kita coba buat kelompok ya. Mungkin dari teologi dari STT Aras Tamar bisa dibuatkan grup di situ ya. Nanti kita saling berbagi dulu langkah-langkah pertamanya begitu ya. Nah, memang benar Ibu Maya terkait dengan teologi, terkait dengan pak yang ada di sekolah. Memang sekolah itu, sekolah Kristen punya denominasi ya. Jadi tentunya jelas bahwa apa yang diajarkan di sekolah yang denominasi baptis misalnya akan mengajarkan dengan denominasi baptis ya, kecuali memang, nah itu yang disebut dengan open enrollment Bapak Ibu ya. Ada open enrollment artinya murid-murid berasal dari agama-agama yang atau kekristenan yang berbeda. Nah tentunya doktrin itu harus kita ajarkan sesuai dengan ketika sekolah itu didirikan di atas naungan gereja. Kalau dia baptis, dia mengajarkan baptis, tentunya sangat doktrinal, ya harus doktrinal. Setiap orang tua harus menerima, karena itu adalah sekolah baptis yang diajarkan dengan, kalau dia nggak mau terima, silakan mencari sekolah Kristen yang sesuai dengan, ada yang disebut close enrollment Bapak Ibu. Close enrollment itu untuk menjaga kemurnian pemuritan di sana. Jadi yang diambil kayak Mennonite begitu ya. Jadi murid-murid itu Mennonite semua. Mereka nggak mau campur-campur dengan dari Kristen yang lain untuk menjaga kemurnian dari ajaran mereka. Nah, kita rata-rata adalah open enrollment karena di situ ada penginjilan bagi anak-anak kita. Tapi yang jelas kekristenan harus kita munculkan di dalam pak yang doktrinal. Ya, saya kira tidak beda jauh dengan yang lain-lain ya Bapak Ibu ya. Tentang doktrin keselamatan, saya kira rata-rata injili ya jelas bahwa hanya dengan iman. Itu ya. Lalu 3 pribadi, 1 esensi, saya kira ya orang pribadinya 3. Itu jelas sekali. Ya, kalau udah menyimpang dari situ saya kira termasuk bidat ya, termasuk bidat. Nah, jadi saya kira demikian. Ya mungkin tadi saya melihat ada pertanyaan, Pak, sekolahnya kan lain-lain argumenes gitu ya. Nah, kita jangan berdalih begitu terus kita mengajarkan hanya etika Kristen. Etika Kristen ketika agama lain datang memberikan ajaran yang berbeda, kita goyang karena kita nggak punya doktrinal. Kalau kita lihat sedikit lagi ya, saya minta waktu 2 menit ya. Kalau kita lihat di Amerika, ya model di Amerika, itu kekristenannya selain mereka sekularitasnya juga tinggi, tetapi kalau kita bersekolah di sekolah-sekolah Kristen di sana, itu sangat doktrinal loh Bapak Ibu.
Mereka high school itu udah setengah STT loh. Udah setengah STT. Ya, mereka ditanyakan doktrin-doktrin dengan, mereka nggak punya pelajaran agama, tetapi mereka punya Bible Studies. Jadi mereka pas masuk, itu 1 jam, setengah jam, mereka Bible Studies. Bible Studies, kemudian baru belajar agama. Kemudian setiap guru-guru itu tahu sampai di mana level kekristenan anak-anak. Setiap hari. Bukan renungan, tapi Bible Studies. Setiap hari. Ngidril, mereka menghafal, dan seterusnya. Saya kira itu lebih bagus ketimbang kita memformalkan dengan pendidikan agama Kristen. Tetapi sebenarnya mereduksi. Masa sih pendidikan agama Kristen sama dengan pelajaran matematika? Lebih baik kita menggunakan pola yang seperti itu. Kalau pelajaran satu ketika, pelajaran agama dicabut, kita nggak usah khawatir. Kita setiap kali masuk, kita jadikan jam pertama itu adalah pembinaan iman dan karakter. Setiap hari itu lebih berguna, itu lebih powerful ketimbang kita pelajaran agama tetapi nggak jelas. Maksudnya maksudnya ngajar doktrin tapi hanya sekedar etika-etika Kristen. Nanti kita bicara banyak di dalam satu forum tertentu, mungkin akan menarik, ya, mungkin usulan Ibu Mayat terkait dengan bagaimana kita mengajarkan dengan doktrin yang benar kepada anak-anak, mempunyai doktrin yang kuat, maka tentunya kekristenan akan berkembang di Indonesia. Saya kira demikian Bu Bella. Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita terus berdoa, mudah-mudahan kekristenan makin kuat di Indonesia, dan juga melalui sekolah-sekolah juga dengan STT yang ada di Indonesia. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih banyak untuk Pak Ko Yautung atas pemaparan materi dan juga banyak pertanyaan kita yang sudah terjawab. Mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, mungkin tidak semua pertanyaan akan terjawab hari ini, tapi kita berharap lain waktu kita bisa bertemu lagi dengan Bapak Ko Yautung. Baik, tak terasa waktu kita sudah hampir habis. Hari ini kita telah belajar banyak hal dari Bapak Ko Yautung. 3 hal yang ingin saya highlight meskipun masih banyak sekali poin lainnya yang sangat penting. Yang pertama adalah teknologi bukan segalanya, tapi memfasilitasi pembelajaran. Guru tetap tidak tergantikan, tapi guru juga perlu untuk melek teknologi. Kemudian yang kedua adalah integrasi Alkitab dalam subjek mata pelajaran tetap harus ada untuk membimbing spiritualitas murid di era digital. Dan yang terakhir adalah kita harus tetap mendidik anak-anak kita untuk mengikuti Kristus dan mengenal Kristus, atau apabila tidak, dunia yang akan mengajarkan mereka tidak untuk mengikuti Kristus. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Ko Yautung. Secara resmi, panitia webinar juga akan mengucapkan rasa terima kasih yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yos Adoni. Dipersilakan kepada Bapak Yos Adoni. Ya. Ya baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ko, kami berterima kasih karena materinya sangat baik, sangat bagus buat kami. Terima kasih buat waktu yang sudah berikan untuk acara ini. Secara pribadi saya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Agama Mataram mengucapkan terima kasih dan juga berharap Bapak tidak hanya kita ketemu di ruangan ini, tetapi kita akan ketemu di ruangan nyata di Lombok, di STT Astama Mataram. Dan untuk bentuk ucapan terima kasihnya, kami akan menyerahkan sertifikat sebagai ucapan terima kasih. Kiranya dapat diterima. Tuhan berkati Bapak. Terima kasih Pak Jos. Tuhan berkati juga semua buat Arstamar Mataram. Biarlah Tuhan pakai Arstamar Mataram lebih lagi. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Amin, puji nama Tuhan. Untuk kenang-kenangan kita juga akan foto bersama dengan Pak Ko Yautung. Dimohon untuk para peserta menampilkan kondisinya yang terbaik karena di sini ada 7 slide. Mungkin kita akan nyengir selama 21 detik ke depan. Minta tolong untuk operator untuk
memfoto, men-screenshot. Hitung Silakan. dari satu. Kita hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Masih ada 6 slide lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Masih 5 slide lagi Bapak Ibu. Tahan senyumannya Pak Bapak Ibu. Masih ada Pura-pura bahagia semuanya, pura-pura bahagia. 1, 2, 3. Masih ada 2 lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang terakhir Bapak Ibu, senyumnya lebar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Baik, terima kasih atas antusiasme peserta di sesi ketiga pada hari ini. Setelah ini kita akan melanjutkan acara ke sesi 4 yang akan dipandu oleh Ibu Bella Dama MPD. Terima kasih sekali lagi Pak Koyautung, terima kasih semuanya. Pada Ibu Bella, saya serahkan. Oke, baik Bapak Ibu, Shalom, selamat malam. Terima kasih sudah bertahan. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu Bella. Selamat malam Ibu Ate. Terima kasih. Selamat malam Ibu Bella. Selamat malam. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya dengan topik kepemimpinan Kristen yang efektif di era digital dengan narasumber Bapak Pendeta Dr. Henditan. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Marta Bella Wawo, biasa dipanggil dengan Ibu Bella. Saya dosen tetap dan ketua program studi Pendidikan Agama Kristen di STT Aras Tamar Mataram. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan profil dari Bapak Pendeta Dr. Henditan. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Oke. Supaya kita lebih mengenal lagi Bapak Pendeta Dr. Henditan, untuk pendidikan MA lulusan Harvest International Theological Seminary Karawasi, MTH lulusan Sekolah Tinggi Teologi Injili di Indonesia, Jakarta tahun 2015, Doktor lulusan Sekolah Tinggi Injili Aras Tamar Cengkareng. Untuk pelayanan beliau Ketua Yayasan Kasih Sehati yang bergerak di bidang pendidikan dari tahun 2001 sampai sekarang, dan pernah mengajar dan sebagai dosen di berbagai sekolah tinggi teologi seperti STT Pelita Bangsa, STTI Setia, dan Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan sesi kedua ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, selama narasumber memaparkan materi, mohon untuk mematikan mikrofonnya supaya tidak mengganggu narasumber. Yang kedua, untuk pertanyaan mohon sampaikan di chatbox atau bertanya langsung di sesi pertanyaan. Absensi kami akan kirimkan 10 menit sebelum webinar berakhir. Materi kami akan kirimkan ke grup WA peserta. Oke, baik Bapak Ibu, demikian